Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Adapter Pais. Oke, langsung saja ya sahabat sekalian. Di sini saya mau sedikit berbagi ya sahabat. Yang mana di sini saya mempunyai modul power amplifier kelas D ya sahabat sekalian. 2 kali 120 watt. Yang mana modul ini mengalami problem ya sahabat sekalian, yang mana outnya itu tidak normal atau mengalami kerusakan. Jadi, mana tahu sahabat-sahabat sekalian mempunyai modul seperti ini ataupun sejenisnya yang mana kerusakannya itu hampir sama ataupun sama ya sahabat. Jadi kita bisa sama-sama mengetahui di mana letak kerusakannya dan bagaimana cara memperbaikannya. Oke sahabat, langsung saja ya sahabat. Yang mana jenis kerusakan ini bisa saya tunjukkan. Langsung aja kita coba ya sahabat. Ini saya menggunakan power supply 12 volt 10 ampere. Ini untuk casingnya udah saya ganti sahabat. Di sini tertulis 20 ampere, sebenarnya ini 10 ampere. Oke, bukan ini yang kita bahas, langsung aja kita coba. Dan sahabat sekalian bisa lihat di sini speakernya. Seperti ini dia kerusakannya sahabat. Saya nggak bisa berlama-lama karena saya takut ntar speakernya bermasalah. Oke, perhatikan ya sahabat speakernya. Saya matikan ya sahabat. Seperti itu penyakitnya sahabat ataupun permasalahannya. Mana tahu sahabat-sahabat sekalian mempunyai masalah yang sama dengan power amplinya. Ya, langsung aja kita cari bagaimana cara menangannya. Oke sahabat, saya jujur saja untuk model ini sudah saya cek ya sahabat sebelum saya melakukan rekam video untuk berbagi. Karena jujur saja untuk model ini sudah rusak sangat lama sekali dan sempat saya abaikan lebih dari setengah tahun ya sahabat. Karena saya rasa power ini ataupun model ini sudah rusak di bagian IC-nya. Dan yang saya vonis adalah IC yang bagian di balik pendingin ini ya sahabat. Untuk model ini mempunyai dua jenis IC yang di luar dan IC yang di dalam. Jadi saya sebelumnya mengecek pengukuran tegangan dan sudah saya cek dan saya rasa untuk tegangannya itu normal. Lalu saya coba pengukuran jalur, pengecekan panas pada IC. Untuk panasnya saya rasa tidak panas ya sahabat, karena saya pun sebelumnya juga agak ragu. Biasanya kalau IC itu bermasalah pasti panas, walaupun tidak semua IC seperti itu, tapi kebanyakan. Kemudian saya cek satu persatu untuk kondensernya, kapasitornya, mulai dari yang mikro sampai yang besarnya ya sahabat. Dan setelah saya cek di video-video yang lain itu kebanyakan kalau power kelas D itu kerusakan kebanyakan di kapasitor yang mikro ya sahabat, seperti yang di ini bisa dilihat sahabat sekalian ini. Nah ini kanan dan kiri dia mikro ya sahabat, kecil. Kecil-kecil itu kebanyakan yang seperti itu. Kemudian sudah saya cek juga
Untuk yang di bagian yang ini itu tidak ada masalah, dan saya juga sudah cek yang bagian ini. Tapi waktu itu saya mengeceknya menggunakan alat multitester yang seperti ini, sahabat. Nah, setelah saya cek dengan ini, itu saya menemukan kebuntuan ya, sahabat, alias tidak menemukan komponen apa yang rusak atau di mana letak rusaknya. Saya buntu ya, sahabat. Saya sudah cek semua elko-nya, kapasitornya, dan semuanya sudah saya cek satu persatu dengan ini. Kalau kita melakukan pengecekan dengan alat ini, multitester ini, sejenis ini, ataupun yang analog, untuk jenis kapasitor sendiri itu nggak bisa akurat ya, sahabat, kalau tidak kita cabut atau kita lepas salah satu kakinya. Nah, jadi karena saya mendapatkan kebuntuan ataupun tidak berhasil menemukan jenis kerusakannya, jadi saya mempunyai IC-nya, dan jadinya saya anggurin ini mesin sampai cukup lama. Tapi seandainya waktu kerusakan waktu itu, sedari awal saya menggunakan alat ini namanya ESR meter ya, sahabat, khusus untuk mengukur kerusakan kapasitor, elko, dan sejenisnya ya, sahabat sekalian. Mungkin akan langsung ketemu. Nah, jika sahabat sekalian menemukan kebuntuan, ya coba-coba aja langsung dicabut ya, sahabat. Kecuali sahabat sekalian mempunyai alat ini, bisa diperiksa dengan walaupun komponen posisinya itu masih nempel di PCB. Inilah keistimewaan alat ini, sahabat. Bisa melakukan pengecekan untuk komponen sejenis elko ataupun kapasitor yang rusak dalam kondisi masih menempel di PCB. Oke, bisa saya contohkan ya, sahabat. Dan untuk yang rusak itu ketemunya itu di sini, sahabat. Ini adalah komponen yang rusak. Oke, bisa saya tunjukin. Saya sengaja belum ganti ini agar sahabat sekalian yakin ataupun percaya. Oke, langsung aja, sahabat. Langsung saya praktekin, saya on kan dulu. Oke, udah on ya, sahabat. Nah, bisa sahabat sekalian lihat, fokus di jarumnya, sahabat. Kita cukup untuk itu saya menyontohinnya di 3 elko ini, sahabat. Ini jenisnya sama ya, sahabat. Kapasitornya jenisnya sama, yang ini nilainya 220 mikrofarad 25 volt, sedangkan yang ini 2,2 mikrofarad 50 volt 2 biji. Oke, sahabat, bisa dilihat ya. Nah, coba kita ukur yang bagusnya dulu, yang 2 biji yang kecil ini. Ini kalau yang 2,2 50 volt, di sini tertulis 10 mikrofarad di posisinya itu di 1 ohm atau hampir penuh. Berarti kalau dia separuh ataupun kurang dari separuh itu kering ataupun rusak ya, sahabat. Kita cek. Bisa dilihat ya, sahabat. 1, 2, dan 3. Yang bagus, ini yang rusak. Bisa saya ukur. Nah, bisa dilihat ya, sahabat, di angka 1.
Dan yang satu lagi juga sama, diangka X1. Lalu yang ini, nah di sini saya langsung seneng banget saat saya melakukan pengukuran dengan alat ini, itu nggak bergerak sahabat. Bisa dilihat sahabat, nggak bergerak sama sekali jarumnya. Nah, sudah saya balik, bolak-balik. Berarti kapasitor ini rusak. Sahabat sekalian. Oke sahabat, langsung aja kita lakukan pergantian komponen yang rusak ya sahabat. Kita cabut dulu komponennya yang rusak. Oke sahabat, dia yang rusak ya sahabat. 220 mikrofarad 25 volt. Oke, kita ganti. Untuk komponennya sendiri nggak harus sama ya sahabat, tapi nggak boleh kurang. Di situ tadi dia 25 volt 220 mikrofarad. Di sini saya ada dua, kebetulan setelah saya bongkar-bongkar untuk komponen cadangan, yang ini saya boleh dapat dari cabutan PCB yang tidak terpakai, dan ini memang ada yang masih utuh ya sahabat, masih baru atau belum pernah digunakan sama sekali. Ada dua jenis, yang ini 100 mikrofarad 50 volt, dan yang ini 35 volt 330 mikrofarad. Kalau menurut saya sih sebenarnya yang ini ya sahabat, yang 335 mikrofarad 35 volt, karena dari tegangannya itu udah dapat nggak kurang dari 25 volt, dan mikronya itu lebih besar, lebih bagus ya sahabat, karena yang bawaannya itu di semua model ini itu standarnya 220 mikrofarad ya sahabat. Jika kita menemukan ataupun mengganti dengan yang lebih besar mikronya, itu lebih bagus. Nah, ini saya mau coba yang mikronya itu kurang dari 220. Nah, di sini adanya yang 100 mikrofarad. Kenapa saya pakai ini? Saya mau sekalian coba-coba apakah ada efeknya jika mikrofaradnya itu kurang dari 220. Nah, kalau untuk dari segi tegangan ini 50 volt, ya saya yakin ini pasti tahan, nggak akan rusak ya sahabat. Oke, langsung aja kita pasang sahabat. Kita rapiin dulu untuk lubang kakinya. Kita pancing dulu ya sahabat, karena timah yang sebelumnya itu udah kering banget, jadi benar-benar melekat agar gampang disedotnya. Nah, oke, kasih dirasa sudah benar-benar yakin bisa masuk untuk kakinya, pasangkan. Dan untuk positif negatifnya jangan sampai terbalik ya sahabat. Di sini terlihat untuk posisi negatif itu posisi di luar, dan yang positif itu di posisi dalam. Jangan sampai terbalik ya sahabat. Oke, kita masukin. Oke, langsung aja kita solder.
Oke, langsung kita potong. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini sekaligus uji coba ya sahabat, apakah dia bermasalah jika mikrofaradnya itu di bawah dari 220 mikrofarad. Oke, kalau sudah yakin, kita cek lagi kakinya apakah ada yang nempel ataupun kurang penyolderan. Oke, saya rasa sudah yakin. Langsung aja kita coba ya sahabat. Apakah masih sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya sahabat, tidak bermasalah untuk kondensernya. Jika kita pasang kurang dari 220 mikrofarad, berarti untuk kondenser ini aman. Tapi kalau menurut saya, jika itu di bawah dari 50 mikrofarad, kayaknya bakal bermasalah menurut saya sahabat. Kalau bisa, saya sarankan itu di atas 220 mikrofarad ataupun di atas 100 mikrofarad. Oke, langsung aja kita coba kualitas suaranya ya sahabat. Ini kan belum kita coba jika dimasukkan input, takutnya di saat dimasukkan input dia bermasalah kalau mikrofonnya kurang. Oke sahabat, saya menggunakan Android Box untuk pengetesan audionya. Langsung aja kita masukkan inputnya. Oke, dan saya menggunakan layar LCD 7 inci ya sahabat. Oke, saya fokuskan dulu ke alatnya ya sahabat. Saya gunakan audio yang nggak kena copyright ya sahabat. Langsung aja kita play. Oke, volumenya kita naikkan. Gimana kualitasnya? Oke sahabat, nomornya suaranya sahabat. Oke sahabat, cukup untuk uji cobanya sahabat. Dan untuk model ini sendiri dinyatakan sudah normal kembali ya sahabat.
dan sudah bisa kita gunakan seperti sebelumnya. Oke sahabat, kesimpulannya untuk sahabat sendiri jika mempunyai kerusakan ataupun jenis modul yang hampir sama ataupun sama, bisa sahabat coba langsung ganti. Jika tidak mempunyai alat ukurnya, langsung ganti di kondenser bagian input tegangan ya sahabat. Ini adalah tegangan input melewati kondenser ini, yang mana kerusakan tadi bisa sahabat saksikan, lihat sendiri di awal video ya sahabat. Untuk nilainya sahabat tadi sudah tahu, minimal itu kalau bisa ya 100 mikrofarad ya sahabat. Dan untuk tegangan minimal kondensernya atau kapasitornya itu juga 25 volt. Kalau bisa, kalau mau aman pakai yang 25 volt, karena jika dia melebihi dari 25 volt maka kondenser ini akan memproteknya, ataupun kondenser ini bisa jadi meledak ataupun rusak tanpa harus merusak komponen yang lain ataupun IC-nya. Itu saran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat sekalian dan juga bermanfaat buat saya, menjadi pengalaman buat saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.